Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dulu Rasulullah SAW beserta para sahabat terpaksa meninggalkan kampung halamannya Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah karena ingin mempertahankan akidah, ingin supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas, kemudian menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan semerdeka mungkin. Sebenarnya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan tanah air atau kampung halaman itu adalah sesuatu yang sangat berat. Namun karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukan hal itu dengan senang hati, dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu membukakan karunia-Nya kepada mereka. Untuk kita pada hari ini, kita tidak membutuhkan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain demi menyelamatkan agama, akidah, dan kebebasan beribadah kita. Alhamdulillah kita berada di negeri yang aman, tentram, sehingga kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan di dalam agama kita ini. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halanginya. Oleh karena itu kita tidak perlu hijrah. Sebagaimana kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah. Kenapa? Karena Makkah ketika itu sudah berubah menjadi negerinya orang Muslim. Namun sungguh pun demikian, pada saat sekarang kita perlu hijrah dalam bentuk yang lain. Ya. Yang pertama sekali adalah barangkali memang di dalam atau di negeri tempat kita tinggal atau di daerah yang kita tinggal, kita aman, tentram, bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan apa yang semestinya. Namun boleh jadi lingkungan tersebut tidak baik. Maaf, boleh jadi di sana tersebar perzinaan, narkoba, pergaulan bebas, sehingga untuk perkembangan diri kita sendiri dan keluarga kita ini tidak baik. Maka dalam situasi seperti itu kita juga dituntut untuk berpindah. Dan kalau kita berniat pindah tersebut atau hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang besar terhadap tindakan kita itu, dan Allah menjamin akan memberikan kelapangan hidup di tempat yang lain. Kemudian seperti yang pernah juga disampaikan oleh Rasulullah sebagai contohnya, dulu ada seorang di Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia menyampaikan keinginan dia bertobat kepada seorang abid ahli ibadah. Kemudian dia katakan bahwa tidak ada taubat bagi orang yang sudah membunuh sebanyak itu. Kemudian dia cukupkan menjadi 100 orang abid ini, ahli ibadah ini dibunuh juga. Setelah itu dia datang kepada seorang yang alim
mempunyai ilmu pengetahuan, dia sampaikan curhatnya. Kemudian kata orang alim ini, apa yang menghalangi taubatmu? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima seluruh taubat orang yang mau bertobat sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu kata dia, kamu hijrahlah atau pindahlah dari kampung halamanmu atau tempat kamu tinggal sekarang ke tempat yang lain, karena tempat kamu sekarang itu adalah tempat yang tidak baik. Ya. Tempat yang dimana di sana tersebarnya kemaksiatan dan mudahnya orang saling membunuh. Dan dia pun berhijrah ke tempat yang lain, namun takdir Allah Subhanahu wa taala di pertengahan jalan dia meninggal, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia karena niatnya itu sudah diwujudkan dengan usaha yang nyata. Begitu juga di dalam ayat yang kita bacakan sebelumnya, ada salah seorang di antara sahabat Rasulullah yang bernama Damrah bin Junadah. Dia ini sudah tua, renta, kemudian sakit-sakitan. Namun karena ada panggilan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dia katakan kepada anaknya, tolong tandu saya untuk keluar dari negeri ini demi menjalankan perintah Allah walaupun dalam kondisi sakit. Namun takdir Allah, ketika dia baru saja keluar dari tanah haram, tanah Makkah, dia meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaupun dia belum sampai ke tempat hijrahnya, namun pahalanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya betul-betul ikhlas karena Allah dan diwujudkan dengan kerja nyata, bukan sekedar keinginan saja atau sekedar niat-niat saja. Kemudian selanjutnya kita perlu hijrah dari suatu hal kepada hal yang lain berbentuk. Boleh jadi adalah pekerjaan. Ya. Mungkin sekarang kita mempunyai pekerjaan yang itu masih mengandung syubhat atau hal yang haram, maka kita pindah kepada pekerjaan yang lain. Walaupun awal-awalnya pasti terasa berat, bahkan kita membayangkannya saja sudah susah. Sekarang kita sudah mapan, namun di kemapanan itu ada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban untuk hijrah dalam hal ini. Dan Allah menjamin sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam ayat itu, akan didapatkan nanti rezeki yang luas. Sebagaimana juga sahabat Rasulullah ketika dia pindah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta bendanya di Makkah, sesampainya dia di Madinah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Salah seorang di antaranya adalah sahabat Rasulullah yang terkenal Abdurrahman bin Auf. Ketika dia sampai di Madinah, ditawari oleh Sa'ad bin Rabi', salah seorang konglomeratnya Madinah, saya punya 2 kebun yang bagus, luas, maka pilihlah salah satunya, ambil olehmu. Kemudian saya juga mempunyai 2 orang istri, kamu silahkan lihat mana yang kamu sukai, nanti saya ceraikan, kemudian setelah habis idahnya silahkan kamu nikahi. Begini ukhuwah mereka dahulu. Namun Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang mempunyai harga diri, dia tidak mau berbuat mentang-mentang saudaranya seiman mengalah kepada dia, dia ambil kesempatan. Tidak itu yang dia lakukan. Dia berkata, dullani ala suq, tunjukkan saja saya di mana letaknya pasar. Kemudian dia pergi ke pasar, dia lakukan perdagangan yang halal. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu dia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam kondisi pakaiannya atau aroma dia harum, kemudian dengan wajah yang berseri-seri, pakaiannya bagus. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Mabi, apa yang terjadi denganmu?" Sambil Rasulullah tersenyum. Kata dia, "Saya sudah menikah ya Rasulullah." Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Apa maharnya?" "Aku berikan mahar sebutir emas." Ya, atau beberapa gram emas lah kalau istilah kita sekarang. Itu dalam jangka waktu yang tidak lama. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki yang sangat luas kepada Abdurrahman bin Auf sehingga dia menjadi orang terkaya di Madinah, ya. Yang kekayaannya itu konon kisahnya ketika dia meninggal, harta pusakanya itu berbentuk emas, dibaginya pakai kampak. Ya, bukan pakai gunting kecil-kecil begitu. Kenapa? Saking banyaknya emas yang dia tinggalkan.
Ini berkah dia mau berhijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan rezekinya. Begitu juga pasti dengan kita yang mau meninggalkan pekerjaan yang mengandung subhat apalagi haram, pasti Allah akan ganti dengan syarat kita melakukannya dengan ikhlas dan kita tetap berusaha, tidak berpangku tangan saja. Kemudian hijrah berikutnya yang perlu kita lakukan pada hari ini adalah meninggalkan perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Kebiasaan yang tidak terhormat kepada kebiasaan yang terhormat. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benarnya muslim itu adalah orang yang selamat orang muslim yang lainnya dari kejahatan tangan dan lidahnya. Wal muhajiru man hajara manahallah. Dan orang yang hijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul hijrati afdal?" Ayul hijrati afdal? Apakah hijrah yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Antahjura ma kariha rabbuk." Kamu tinggalkan apa yang dibenci oleh Tuhanmu. Inilah hijrah yang sebenar-benarnya hijrah yang bisa kita lakukan pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.